Terus tarik. Pak, gimana Pak? Ini lagi proses penarikan jenazahnya, Pak. Ya. Ayo pelan-pelan. Hati-hati, pelan-pelan. Ya, taruh. Pak, maaf Pak. Boleh saya lihat Pak? Permisi, Pak. Tolong mundur dulu ya. Ya Pak. Saya ngerti Pak, saya ngerti. Tapi saya harus memastikan kalau jenazah yang ditemukan ini anak saya. Ya, saya minta izin. Ya, boleh saya lihat? Baik, silakan. Makasih Pak. Bentar. Semoga ini bukan kamu, Nathan. Maaf, Pak. Sudah cukup. Biarkan petugas memeriksa dan membawa jenazah anak Bapak. Tolong saya minta waktu, Pak. Ini Nathan, anak saya. Ini anak saya. Kenapa, Nathan? Kenapa kamu pergi ninggalin Papa? Seharusnya Papa yang pergi dulu daripada kamu, tau gak? Gak ada yang namanya seorang ayah mending lihat anak yang menat. Harusnya Papa yang berdua itu.
Untuk Papa. My boy. My boy. Terima kasih, Pak. Nggak bisa lanjutin, Pak. Baik, Pak. Biarkan petugas membawa dulu jenazah anak Bapak ya. Iya. Ayo, ayo bantu. Karangga. Kamu, Dek, kamu ada di sini? Ngapain? Kak, aku nggak tahu bisa jaga rahasia ini atau enggak, Kak. Yaudah, jangan di sini ngomongnya. Ayo, ikut kakak. Ayo. Terus maksud kamu apa? Kamu udah gila ya? Kamu gak bisa menyimpan rahasia ini? Kak, aku nggak bisa tidur tiap malam, Kak. Makan juga jadi nggak enak, aku ketakutan, Kak. Terus gimana? Kamu mau apa? Mau gimana? Mau kamu menyerahkan diri ke kantor polisi? Terus kamu bilang, kamu gak sengaja mencelakai Nathan. Iya, gitu maksudnya? Enggak, Kak. Terus apa? Nggak ada, Dek. Nggak ada yang bisa kita lakukan. Kita nggak bisa ngelakuin apa-apa. Udah, kamu tenang. Lebih baik kamu nggak usah banyak ngomong. Kalau sampai ini ketahuan polisi, bisa kacau semuanya. Yang bisa kamu lakukan, kamu hanya berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Supaya nggak ada satu orang pun yang curiga sama kamu dan juga curiga sama kakak. Ngerti kamu? Kak, yang salah itu Nathan, Kak. Dia udah melecehkan aku sampai aku hamil, Kak. Dek, udahlah. Cukup, Dek. Ini bukan waktu yang tepat untuk salah-salahan. Yang harus dilakukan adalah sekarang diam. Gak usah banyak ngomong. Ngerti kamu? Kalau kamu nggak diam, kita berdua bisa masuk penjara. Kamu mau itu? Ngerti? Pemirsa, meneruskan berita tentang perampokan disertai kekerasan di sebuah bengkel kemarin, belum lama ini kami mendapatkan informasi bahwa Nathan Alendra, pemilik bengkel tersebut, ditemukan tidak bernyawa di jurang di dekat exit tol beserta dengan motornya. Aku bingung deh sama Rangga ini. Kalau suasana hatinya lagi gak enak, dia tuh berani aja loh mencet-mencet orang. Selalu begitu. Emang kacau, Mas Rangga. Tapi dengan kamu jadi pimpinan perusahaan ini, mudah-mudahan semua bisa semakin maju ya. Ya sayang. Pak, selamat siang, Pak. Selamat siang. Apakah Bapak bisa ceritakan hasil dari lapangan? Apa kira-kira penyebab jatuhnya Pak Nathan? Apakah ketidaksengajaan atau memang karena kelalaian, Pak? Sayang. Itu Nathan bukan sih anaknya Pras? Kami menyimpulkan bahwa kecelakaan saudara Nathan karena kehilangan keseimbangan dan kecelakaan motor. Tapi kami menggarisbawahi, ini bukan kesimpulan akhir. Iya bener, ini Nathan anaknya Pras. Ya Allah. Kakak buang Nathan ke jurang. Kakak nggak punya pilihan lain.
Terus sekarang gimana Kak? Polisi udah menemukan Nathan. Gimana apa? Kamu lihat sendiri kan? Kamu dengar kan tadi berita isinya apa? Kan polisi bilang, Nathan itu lalai dalam berkendara. Kalau polisi curiga sama aku gimana? Polisi nggak akan curiga kepada siapapun kalau kamu diem. Tapi Kak... Tapi apa lagi? Udah, selama kamu diem, tidak ada yang curiga. Makanya kamu diem, gak usah banyak ngomong. Udah deh, udah kamu gak usah mikirin itu lagi. Sekarang kamu pulang dan jangan kemana-mana. Kalau ada sesuatu yang terjadi sama kamu ngomong ke kakak, kasih tahu kakak. Ya, udah kamu pulang Gi, ya, udah gak usah nangis. Aku harus minta tolong Mas Galang nih untuk usut masalah ini. Tunggu. Tapi kenapa ya? Nomornya Mas Galang itu ada di handphonenya Nathan. Jangan-jangan antara Nathan dan juga Mas Galang itu ada hubungannya. Aku jadi curiga. Saya turut berduka cita, Pak. Pak. Saya yakin anak saya dibunuh. Tolong cari pelakunya. Sebaiknya kita tunggu hasil otopsinya saja, Pak. Kami menyimpulkan bahwa kecelakaan saudara Nathan karena kehilangan keseimbangan dan kecelakaan motor. Tapi kami menggarisbawahi, ini bukan kesimpulan akhir. Kami juga harus berkoordinasi dengan pihak forensik untuk mengetahui secara pasti penyebabnya. Oh, jadi kematiannya pemilik bengkel kemarin tuh dibikin seolah-olah jadi sebuah kecelakaan. Hebat juga sih keluarga Cakradinata. Tapi sayang, lu pada gue yang pegang rahasianya di sini nih. Dan ini saatnya, Yon. Jadi orang kaya. Tapi apa ya hubungannya Kak Dirga sama keluarga Cakradinata? Soalnya kan misalkan Kak Dirga kenal sama keluarga Cakradinata, berarti gue punya ordal buat rencana gue. Rencana gue bakal jadi lebih gampang.